mewariskan dosa aja, gereja mulai dari timur sampai barat. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Ada mewariskan dosa, dalilnya mana? Ya, dalil Tuhan itu menginginkan darah itu kan pada waktu peristiwa Tuhan memerintahkan Abraham menyembelih anaknya. Itu ujian, bukan dosa. Kejadian 22 nomor 1, ujian terhadap Abraham. Tuhan menguji kesetiaannya, kesabarannya, ketundukannya terhadap perintah. Dan Abraham lulus dari ujian itu. Itu bukan dosa yang ingin ditebus. Adam, bunuhlah anakmu, sembelihlah anakmu untuk dosanya Adam. Pret! Itu cuman ujian iman, ujian kesabaran, dan ada Abraham lolos dari ujian itu. Jadi jangan Anda ini mengambil data-data yang tidak relevansi, tidak ada relevansinya dengan keadaan doktrin dogma gereja. Anda jangan. Yang saya minta dalil sebagaimana Adam diceritakan dalam kitabnya orang Yahudi, Kejadian 1 nomor 26 nomor 28. Apa kata Tuhan? Aku Tuhan memberkati Adam dan anak-anaknya, laki-laki perempuan semuanya aku berkati. Kejadian 5 nomor 2. Tuhan memberkati Adam, baik laki-laki dan perempuan dari keturunannya. Itu diberkahi oleh Tuhan. Sebagaimana Al-Quran juga mengatakan, wa iz ahsa rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum. Datang Kristen ingin menjajakan Kristus. Aku keluar dari kubur untuk nembus dosa. Dijuallah itu. Adam difitnah. Mana dalilnya? Ada mewariskan dosa? Ada? Berarti ada? Enggak, jangan berarti. Sekarang saudaraku jujur, ada nggak dalilnya Tuhan mengutuk Adam? Ada atau tidak ada? Ya, Adam memakan buah itu sendiri. Saya ulang pertanyaan saya. Ada nggak dalilnya Tuhan mengutuk Adam? Ada nggak dalilnya? Ada Bang, ketika Tuhan tunjukkan, berkata, saya ingin tahu. Silakan, saya baca. Tuhan berkata, pada hari Kejadian berapa? Kejadian berapa kutukan Adam itu ada? Silakan, Anda buka, saya baca. Pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Kutukan, kutuk. Ya, saya minta dalil. Mati saya minta dalil. Sebab apa? Yang dikutuk di sana adalah iblis. Kejadian 3 nomor 14 tidak ada Adam dikutuk. Kejadian 3 nomor 15 tidak ada Adam dikutuk. Ayo. Ya, tolong tunjukkan di mana Adam kemudian dikutuk. Dalil. Yang dimaksud kutukan itu kematian itu. Oh, Anda ngarang. Itu ngarang. Apa buktinya Anda ngarang? Ketika Yesus Anda, Tuhan yang keluar dari kubur yang Anda sembah ini keluar atau hidup, apakah orang-orang sudah dibebaskan dari kematian? Nah, kalau itu aku nggak bisa jawab ya. Nah, itulah makanya kebohongan terstruktur yang diajarkan oleh Barat kepada kalian. Tidak ada dalilnya. Ketika Anda mengatakan kutuk itu adalah kematian, Yesus datang menebus kutukan itu, berarti setelah Yesus mati dan bangkit, tak ada lagi anak keturunan mati. Tapi faktanya, Kristen pada peristiwa COVID kemarin di Indonesia, lebih banyak orang Kristen yang mati daripada orang Islam. Mana penebusan dosa, penebusan kutuk kematian, mana? Bahkan kalau Anda lihat di dalam Roma 8 nomor 10, bila mana Kristus ada di dalam kamu, maka dirimu, tubuhmu memang mati karena dosa. Lalu apa yang ditebus Yesus kalau orang Kristen mati karena dosa? Nggak ada, itu cuman fitnah, kebohongan yang diwariskan secara turun-temurun untuk membodohi manusia, untuk membuat iblis itu berjaya, untuk membuat iblis itu tepuk tangan. Semakin banyak manusia terdoktrin Adam mewariskan dosa, padahal yang mewariskan dosa adalah iblis. Semakin banyak anak Adam yang terdoktrin bahwasanya Adam dikutuk, padahal iblis yang dikutuk, maka yang tepuk tangan siapa? Iblis. Jelas dalam dalilnya. Tuhan berfirman, hei wanita, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang?
apa yang engkau makan dari buah yang kularang engkau makan itu? Manusia kemudian menjawab, dia 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 kemudian menjawab, kutuklah engkau di antara segala binatang dan di antara keturunanmu dan di antara binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar, debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Siapa yang terkutuk? Siapa yang terkutuk? Iblis. Adam, kau bilang iblis. Jelas-jelas yang terkutuk iblis, kok Adam yang difitnah. Agama apa ini? Ini Bang, gini. Jadi ketika Tuhan kepanjangan ya R-nya Abraham, tadi ya. ketika Tuhan memerintahkan Abraham menyembelih anaknya, kemudian tidak ada yang mati, gitu ya. Apa pula Abraham? Cak Ayu. Tidak ada hubungannya. Ini jangan lagi membuat opsi kebohongan. Setelah Anda gagal mempertahankan kebohongan pertama, Anda membawa opsi kedua kebohongan Anda. Abraham lagi yang Anda ingin fitnah. Lah iya gini loh. Kan Tuhan Ya Allah ya memerintahkan Karim. Abraham menyembelih anaknya, kemudian tidak jadi, ya kan. Apalagi ini kebohongan baru, apalagi ini. Dengerin dulu, dengerin. Jadi saya disuruh mendengarkan kebohongan, teman-teman. Loh itu bukan kebohongan, itu kan fakta. Tolong tunjukkan di mana Abraham diperintahkan menyembelih anaknya untuk menebus dosa. Dalil. Enggak, bukan untuk Ya menebus memang dosa. memang enggak Gini, ada. gini. Cuman diuji, itu ujian. Nih, kita bacakan Dengerin dulu, Kejadian Bang, 22. Dengar, Kejadian 22 apa yang dikatakan di kitabnya orang Yahudi, supaya kita tahu. Setelah semuanya itu, Elohim mencobai Abraham. Bila anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Ujian kan? Dan setelah kejadian itu, Tuhan mencobai Abraham dengan berkata, Abraham, ambillah anak tunggalmu itu, persembahkanlah sebagai korban bakaran di tanah Moria. Ini ujian, Nah, gini. bukan dosa waris, Cakangku. Sekarang kita pakai akal nih Bang Zuma ya. Ya apalagi pakai akal loh, doktrin nggak masuk, apalagi akal Anda gimana ceritanya? Silakan. Nih, dengerin, pakai akal Ya. Bang Zuma. Seandainya Abraham menolak mengorbankan anaknya, apakah Tuhan mau mengorbankan anaknya Yesus? Apa hubungannya? Yesus itu tidak pernah akan dijadikan sebagai korban. Tak ada dalil Tuhan minta korban manusia, titik. Tidak ada dalilnya. Adam tidak pernah kemudian dikutuk oleh Elohim. Abraham tidak pernah kemudian dipakai anaknya untuk menebus dosa Adam. Yesus tidak pernah dipakai oleh Tuhan untuk menebus dosa Adam. Tak ada. Itu semua adalah kebohongan yang diwariskan. Jangan pakai opini kedua, ketiga, opsi kedua, ketiga untuk menipu. Jangan. Sudah nggak zaman. Membodohi orang itu nggak zaman. Dosa kita ditebus oleh Allah karena kita udah jatuh dalam dosa. Jangan kamu pakai cara-cara itu lagi. Kami umat Islam sudah paham Bible. Jangan nipu. Dalil awal, opsi pertama aja kalian gugur. Ini sudah hampir 2 jam. Mana dalilnya Adam mewariskan dosa? Mana dalilnya Adam dikutuk? Kenapa harus ada penebus kutuk di atas salib? Jadi maksud Bang Zuma,
Tuhan itu bermain-main dengan firman-Nya gitu. Ketika meminta satu nyawa kepada Abraham terus nggak jadi gitu. Hai, berapa kali saya harus mengatakan, ketika Tuhan minta satu nyawa berupa anak manusia Abraham, itu ujian. Abraham berpuluh tahun mengemis sama Tuhan. Tuhan, please, berikan aku anak. Bagaimana mungkin hartaku ini akan diwariskan oleh Gamaliel? Siapa namanya itu, kok nggak salah? Anak angkatnya itu. Bagaimana mungkin? Aku tidak punya anak. Tolong please berikan aku anak. Ini Sarah nggak mampu memberikan aku anak. Istriku udah mandul. Tolong please, jadi siapa yang akan mewariskan anak hartaku ini, kata Abraham. Nah, dibiarin sama Tuhan meminta, memelas, bermohon, berdoa. Untuk apa? Untuk diberi anak. Tiba masa dia diberi anak, doanya dikabulkan. Lahirlah anak dan diberi nama, Tuhan mendengarkan doamu, yaitu Yishmael. Setelah anaknya itu lagi lucu-lucunya, lagi happy-happynya Abraham, lagi senang-senangnya Abraham, Tuhan ingin menguji dia. Abraham, anak sematawayangmu itu yang satu-satunya, belum ada anak lain, aku minta kau sembelih. Sembelih ya. Betapa hancurnya Abraham yang begitu lama menunggu darah daging dari dirinya sendiri. Begitu diberi, belum juga puas. Bahagianya dia diminta untuk dikorbankan. Tapi karena dia lebih cinta kepada Tuhannya daripada anaknya, secinta-cintanya dia kepada anaknya, Abraham lebih cinta kepada Tuhannya. Maka apa kata Abraham? Baiklah Tuhan, jika itu yang engkau kehendaki, aku akan lakukan. Ambil pisau, asap pisau, pasang di leher anak yang didengarkan doanya Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu digorok, ternyata yang tergorok itu adalah domba besar. Apakah itu untuk dosa kutukan Adam yang kau buat-buat, yang kau karang-karang itu? Tidak, itu semata-mata ujian. Dalilnya Kejadian 22 nomor 1. Al-Quran surah As-Saff ayat 107. As-Saffat ayat 107. Jelas sekali itu. Itu ujian, bukan untuk dosa waris, Cak Ayu. Gini. Coba Bang Zuma pakai akal deh. Kenapa? Lah, saya pula disuruh pakai akal. Gini. Kenapa anaknya Ibrahim tidak jadi disembelih? Coba pakai akal deh. Kenapa Bang? Tidak jadi disembelih karena Tuhan sudah melihat Abraham, hambaku ini betul-betul ridho, ikhlas, taat, tunduk, berserah diri terhadap perintahku. Bukan maka itu Bang. Ini. Kenapa dibatalkan? Karena anaknya Abraham pun punya dosa waris gitu loh. Dia pun keturunan Adam. Jadi yang memenuhi syarat adalah manusia yang tidak punya dosa waris, yaitu ciptaan baru atau Adam kedua. Itu. Nih aku tunjukkan dosanya Yesus, supaya kamu paham bahwa tidak ada hubungannya dengan kebohongan yang kau bawa itu. Di dalam Yohanes 13, Yohanes 3 nomor 13. Apa yang dikatakan di sana? Tidak ada orang yang pernah naik ke surga selain daripada Yesus yang pernah turun dari surga. Elia, Henok, itu kemana dia pergi? Ini bukan dosa waris lagi, tapi dosa pribadinya Yesus. Kebohongannya Yesus, yang harus dipertanggungjawabkan berdasarkan apa yang tertulis. Bukan saya memfitnah, yang tertulis. Konon Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain daripada anak, yaitu Yesus yang datang dari surga. Bohong tak tuh Yesus? Bohong tak menurut saudara? Bohong tak? Bohong tak Yesus itu? Mulai. Tidak ada opsi yang Anda bisa gunakan untuk menipu di hadapan kami, nggak ada. Percumi. Umat Islam itu cerdas, berbicara yang hak-hak, yang batil-batil. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Pret. Bohong. Elia terbawa oleh awan ke surga. Bohong.
bukan dosa waris lagi, tapi memang dia pembohong. Berdasarkan ini ya, Iya. bukan saya. Bedanya Bang, Elia dan Henok itu keturunan Adam, mereka punya dosa waris. Tidak Sedangkan ada Yesus seorang tidak. pun keturunan Adam itu seorang atau bukan? Gimana Bang? Gimana? Saya juga nggak tahu. Lupa, Keturunan saya Adam juga banyak. lupa. Bingung juga saya. Tak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Henok seorang, Elia seorang, dan dia lebih dulu naik ke surga. Yesus mengatakan tak ada seorang pun. Bohong tak dia? Bohong. Jadi akal-akalan manusia suci, darah kudus, darah Yesus, itu bohong, kebohongan yang secara terstruktur, masif, terencana, bergelombang diajarkan sibilisisis untuk menjerat keturunan Adam masuk ke neraka. Yang pertama aja kalian tidak bisa pertanggungjawabkan, wahai saudara-saudaraku non-muslim. Tunjukkan pendeta yang bisa berdiskusi dengan saya berdasarkan dalil data ilmiah. Kalian diajarkan Yesus Kristus mati dengan cara disalib untuk menebus kita dari kutuk apa? Kutuk Adam. Sebagaimana fitnahan Paulus di dalam kitab Roma 5, Roma 3, Roma 5. Dia katakan bahwa menjalarnya dosa turun ke bumi. Roma berapa itu? Roma berapa itu teman-teman? Ada yang ingat? Roma 13 kalau nggak salah. Roma 5 Gurunda, Roma 5. Roma 5 nomor 13. Nomor 12. Iya. Coba. Menjalar ke seluruh manusia. Iya, betul. Itu fitnah. Tak ada dalil kejadian, tidak ada menceritakan itu. Yang panjang kali lagi nanti. Yang kutuk, yang dengan tambahan R200 huruf R itu bukan Adam tapi iblis. Iblis yang terkutuk di situ. Makanya di dalam Wahyu 2 di Wahyu 12 nomor 9 ular tua dilemparkan ke Aikumene. Makanya orang-orang yang berasal ajarannya dari Aikumene mengajarkan fitnah terhadap Adam. Untuk apa? Kepentingan ular tua yang diusir dari surga turun ke bumi di wilayah Aikumene, Kaisaran Romawi. Makanya ajaran dari sana mengusung fitnah terhadap Adam. Kenapa? Karena itu adalah ajaran ular tua. Coba Anda baca Wahyu 12 nomor 9. Wahyu 12 nomor 9, iblis tua yang adalah Satan atau iblis dilemparkan turun ke Kekaisaran Romawi. Ajaran Adam bawa waris, Adam dikutuk, itu berasal dari sono. Siapa yang ada di sono? Sibilisisis yang tertukuk. Yang tertukuk. Kalau saya mengatakan yang terkutuk, panjang lagi R-nya nanti. Yang tertukuk. Yang tertukuk di surga itu bukan Adam tapi iblis. Kristen datang mengusung Kristus harus mati disalib untuk menyelesaikan tukuk Adam. Pret. Kalau Yesus mati untuk menyelesaikan kutuk yang ada di Ganbi Eden, ketahuilah saudara-saudaraku, lembutkan hatimu, buka hatimu, dengarkan dengan seksama, telah dengan pikiranmu. Itu berarti Yesus sebagai alat untuk melepaskan kutuk Tuhan terhadap iblis di Ganbi Eden. Ayo, hadirkan pendeta, tokoh, lulusan STT, hadapi Bang Suma. Bisa offline, bisa live seperti ini. Silakan. Demi keselamatan Anda dan gambaran kasih Bang Suma terhadap kalian dan penggambaran daripada rahmatan lil alamin Islam terhadap seluruh umat manusia, saya Bang Suma dengan teman-teman apologet Islam menyediakan waktu untuk membimbing kalian meninggalkan ajaran seperti itu. Ingat, 2 jam kurang lebih kita membahas dan minta dalil. Mana Adam mewariskan dosa? Mana Adam dalilnya dikutuk Elohim? Tidak ada. Sampai anus kalian pindah ke mulut, mulut pindah ke anus kalian, tak akan pernah bisa ada tunjukkan dalil itu. Percaya sama saya. Oke, saya masak lagi. Sudah mulai mendidih airnya. Tinggal masukkan tepung. Habis itu garam 1 kilo. Terus apa lagi? Jeruk nipis 1 biji. Oke. Kabur. Aduh ya Allah, Masya Allah.
Gerik, Candiago. Nggak ada dalilnya kawan. Sadarlah teman-teman Kristen. Gerik. Saudara Gerik Kristen. Gerik. Daripada malu kabur ya. Daripada dia menyehatkan akalnya, mending dia kabur. Demi dogma doktrin. 1 Korintus 4:10. Oten botol karena Kristus. Kristus siapa? Ya, tentu Kristus palsu. Jadi menyesatkan tentang dosa waris itu ya Paulus tulisannya di Roma. Akibat pelanggaran seorang maka semua manusia terjalari dosa. Bayangkan. Itu Roma berapa, Bun? Kok saya jadi lupa, Bunda? Roma 5:12 kalau nggak salah. Apalagi saya yang Ada yang ingat nggak? kita buka dulu ya, Roma 5:12 kalau nggak salah. 5:12 16 ya. Ya, udah benar berarti tadi kita. Alhamdulillah. Jadi kembali kepada kajian Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mungkin salah. Wa iz ahasa rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nih kalau baca ini saya sedih, abang-abangku, sahabat-sahabat. Kadang gemetar juga saya baca ayat ini. Kenapa? Karena dulu siapapun kita, apapun agama kita hari ini, rupa-rupanya dulu di alam roh kita sudah bersyahadat. Kita sudah mempersaksikan, berikrar di hadapan Tuhan kita dengan mengatakan qalu bala syahidna antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafil. Ini nanti ketika kita mati baru kita tersadar. Ketika kemudian makhluk-makhluk berjubah hitam, berjubah putih datang untuk menjemput kita, barulah kita mulai sadar. Kenapa? Tabir yang menutup antara kehidupan fana alam semesta bumi ini, di dunia ini, dengan alam ruh mulai sedikit-sedikit terbuka. Begitu ajal lepas dari raga, baru kita kembali ke alam ruh. Baru kita menyadari fenomena seketika lain dari kehidupan kita di bumi yang terikat dengan nafsu. Keinginan akan harta, keinginan pangkat, keinginan wanita. Ingin itu, ingin ini, ingin itu. Begitu ruh yang tadinya bersaksi di hadapan Allah dicabut dari raga, keinginan sudah tak ada. Barulah kita kemudian tersadar betapa jauh kita meninggalkan Allah. Karena pengaruh duniawi, siang malam kita sibuk menghitung. Tiba waktu azan, kita lupa dengan pencipta. Padahal dulu di hadapan Allah kita pernah bersaksi. Sebelum kita turun ke bumi kita bersaksi di hadapan Allah. Alastu bi rabbikum. Engkau roh yang suci, sebelum engkau tercemari, apakah ente bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Ini bukan cuma umat Islam, semua keturunan Adam. Wa is ahasa rabbuka min bani Adam. Itu penggarisan. Begitu kita keluar dari jasad yang penuh dengan keinginan ini, mulai dari ujung kaki, kuku ingin diberi warna pink, ungu, biru, ibu jari warna pink, yang di sampingnya warna ungu, sampingnya lagi warna orange, berwarna-warna kuku itu. Naik lagi ke atas, kaki, telapak kaki ingin dikasih alas yang harganya mahal, mereknya Pedro, dan seterusnya. Naik lagi ke atas, pingin celana yang mahal, yang harganya sekian. Masuk ke dalam, pingin celana dalam yang terbuat dari kain lepis,
Naik lagi ke atas pingin baju yang mereknya Nokia entah apa. Ke jari minta gelang, minta cincin. Ini yang menyibukkan kita kemudian untuk lupa kepada sumpah dan perjanjian kita dengan Allah. Keinginan-keinginan seperti ini. Coba ingat, siapa orang terdekat kita yang sudah pergi mendahului kita? Mungkin ibu, mungkin ayah, mungkin saudara, mungkin istri. Ingat ketika mereka hidup. Sibuk kan? Sibuk. Semangat bercerita tentang masa depan. Semangat bercerita tentang rumah yang mewah. Semangat bercerita tentang anak-anak. Hari ini ngapain mereka coba? Ngapain mereka? Udah 1 tahun di bawah tanah. Udah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ngapain mereka? Adakah mereka masih memikirkan itu? Enggak. Yang mereka hadapi sekarang ini adalah sumpahnya di hadapan Allah. Teraplikasi enggak ketika dia hidup? Terrealisasi enggak ketika dia hidup? Atau dia disibukkan dengan kehidupan dunia? Nah, makanya sahabat, ketika si Juba datang, tak ada lagi waktu untuk berpikir. Detik-detik kematian, tidak ada lagi kesempatan untuk berpikir cincin, berpikir gelang, bagaimana bisa dapatkan harta warisan, gimana bisa rebut dengan tetangga hanya gara-gara tanah sejengkal, gimana bisa iri dengan Bang Suma hanya gara-gara koin, gimana benci dengan Bang Suma. Nggak ada lagi. Ketika si jubah hitam datang, itu tak akan ada lagi. Anda masuk ke dalam tanah hanya berurusan dengan kehidupan akhirat. Tidak lagi merujuk menghadap ke bumi. Enggak, tapi menghadap ke akhirat. Urusan Anda bukan lagi cincin, bukan lagi emas, bukan lagi warisan, bukan lagi arisan, bukan lagi istri, bukan suami, bukan anak. Urusan Anda adalah amal-amalan ibadah sholat Anda yang akan menjadi cahaya di alam kubur menuju kehidupan berikutnya. Ya, kalau di alam kubur tinggal 1 tahun baru kiamat, 2 tahun baru kiamat, 10 tahun baru kiamat. Gimana kalau 1 miliar tahun baru kiamat? Gak ada lagi. Begitu bangkit dari kematian, padang mahsyar, apakah selesai penderitaan? Belum. Itu baru bunga-bunga dari penderitaan. Di padang mahsyar, kita minta kepada Nabi, ya Nabi, aku adalah umatmu. Tapi perilaku ketika hidup tak bercerminkan umat Rasulullah. Kemana kita pergi? Ke Yesus, ke Nabi Musa, ke Nabi Abraham, Nabi Adam. Kemana? Satu-satunya hanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari terakhir loh ini, penentu. Entah kita ke surga atau ke neraka, penentu di hari terakhir pun kita masih menderita. Setelah itu diputuskan, kita di surga atau ke neraka. Nah, kitalah yang menentukan surga nerakanya itu. Ketundukan kita kepada Allah, karena Allah mustahil ingkar terhadap janjinya. Orang beriman, beramal soleh, dakhalal jannah, tempatnya di surga. Gitu sahabat-sahabat. Wa is ahasa rabbuka min bani Adam. Adam ketika kemudian diceritakan dalam Al-Quran terkait dengan cucunya, Allah menggariskan kita itu mengambil kesaksian. Makanya kesaksian kita ketika kita beribadah, ya kita tetap bersaksi. Aku nggak pernah berpaling darimu ya Allah. Aku tetap mempersaksikan Engkau Tuhan, tak ada yang lain. Makanya umat Islam setiap saat bersaksi. Asyhadu an la ilaha illa anta, la ilaha illa anta. Bersaksi tiap saat. Dan kesaksiannya itu harus dibekukan berdasarkan perbuatan dan tindakan. Bukan berdebat begini, tiba waktu ibadah masih berdebat juga. Tidak, sahabat-sahabat sekalian. Untuk itulah kemudian berbahagialah kita ini, karena Allah memberikan penggambaran, penggarisan kepada kita sebagai umat Islam. Rupa-rupanya Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya itu tidak mewariskan dosa, tidak mewariskan kebohongan, tidak mewariskan kematian. Tetapi Adam alaihissalam mewariskan kemudian ilmu pengetahuan, dan kematian itu adalah pelengkap dari hidupnya di bumi. Kenapa? Karena tempat kita sejatinya bukan di sini. Ini cuma tempat persinggahan doang.
Tubuh kita, kenapa tadi orang Kristen mengatakan keriput? Karena memang jasad kita nggak cocok dengan bumi. Jasad kita itu tempatnya di jannah, cocoknya. Dan tubuh kita nggak cocok di neraka. Kapan kita masuk neraka, hancur terus tubuh ini. Maka tempat yang paling tepat dengan jasad kita ini itu adalah jannah, surga. Kembalikan tubuh ini ke alamnya yang cocok, yang selaras. Di bumi kita mengalami penuaan. Dulu Bang Suma hampir ganteng. Begitu bertambah umur hampir ganteng. Sampai sekarang nggak ganteng-ganteng. Kenapa? Karena makhluk bumi. Di bumi nggak cocok. Tidak cocok kondisi cuaca alamnya dengan bumi, dengan tubuh kita ini. Cocoknya dengan surga. Makanya di surga tak ada tua, tak ada muda. Karena di sana memang tepat sekali tubuh kita ini di situ. Sahabat 1 Korintus, barakallahu fik. Betul. Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Sedekah. Sedekah ilmu yang bermanfaat atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Iya, termasuk yang saudara Korintus lakukan ini. Masya Allah, barakallah, syukran. Seperti itu saudara-saudaraku sekalian. Jadi kelebihan umat Islam itu, sekali lagi ini saya simpulkan, kelebihan umat Islam itu dari awal tidak pernah kemudian dikotori otaknya, pikirannya, keyakinannya, kepercayaannya, agamanya dengan fitnah busuk bahwa Adam mewariskan dosa, bahwa Adam itu mewariskan kematian, bahwa Adam itu mewariskan kutukan. Alhamdulillah, Islam tidak pernah mendengarkan ceramah-ceramah para ustadz, para guru bahwa kita mewarisi dosa dari Adam alaihissalam. Itu tidak ada, tidak pernah terjadi. Nanti setelah kita ketemu dengan orang-orang non-muslim yang ini, baru kita, oh Adam kok dibilang mewariskan dosa, Pieto. Umat Islam penasaran, cari dalilnya, tak ada, nggak ada. Ternyata mereka cuma doktrin doang, tak ada dalil. Tak ada dalilnya ada mewariskan dosa, itu nggak ada. Ya ada pun tadi yang Roma 5:12 itu ya. Sekira begitu, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kiranya apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Ketika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Saya jangan dipuji, jangan dimuliakan sama seperti Nabi. Benarlah kata orang-orang yang membenci Bang Suma, jangan terlalu dikhususkan Bang Suma itu. Manusia biasanya Bang Suma, yang tak luput dari dosa, dan kalian tidak tahu Bang Suma setelah ini ngapain aja. Jadi cukup ilmunya saja yang diterima. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dikatakan Bang Suma, jangan lihat siapa Bang Sumanya. Oke, sahabat, luruskan niat. Tetap kita membina generasi kita supaya tidak menjadi generasi rusak. Canangkan pada diri kita bahwa kita berapologet untuk memperbaiki akidah umat Islam dan memperbaiki generasi-generasi rusak yang otaknya sudah teracuni oleh doktrin dan dogma yang tak punya dasar sama sekali. Sekian untuk sementara. Kalau ada oten, kita boleh diberi ruang sebentar. Kalau memang tidak, silakan diambil alih. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Jangan ke mana-mana, Di. Saya masih di sini. Kecuali kalau tidak ada memang orang non-muslim, orang yang tidak selamat, baru mungkin saya ada kegiatan. Kalau bunyi mini HP juga ada panggilan dari Malaysia, maka saya izin istirahat. Tapi selama belum ada panggilan dari Malaysia, di sini mak dulu lihat bercanda. Begitu mi gampang. Tapi sebentar Gurunda, tadi Gurunda mau masak apa itu? Garamnya 1 kilo. Waduh. Itu minuman khusus untuk Ibu Karyana biar tensinya turun. Ibu Karyana menderita gara-gara Bunda Rahma membuat pori-pori darahnya terbuka sehingga tensinya tembus ke angka 700.
ini lucu Gurunda ya. Tadi Gurunda bilang dalam keadaan pingsan pun Gurunda bisa baca Bible. Wih, mantap kali. Makoniro kapang. Sampai ketawa aku. Masalah pencerahannya ya. Kita teman-teman Muslimku, saudara Kristen. Ini bukan dogma doktrin ya. Masa gantalak jarang bedek bunda? Apa itu gantalak jarang bun? Kuda, apanya kuda? Darah, Ekor? darah. Oh, darah kuda, bukan darah muda. Dilarang makan Sahabat darah. Andre, barakallah, sehat selalu amal jariahnya. Lanjut teman-teman. Gimana bunda? Darah, gantal itu darah. Padahal kan dilarang makan darah. Entahlah Guru. Oh, ya. Oh, gantala injo darah. Ya. Jadi kalau ada nyanyi gantala muda. Darah muda. Oh, darah muda, cocok. Cocok itu. Gantala para remaja. Gitu, darah Yang pas. darah muda tuh. Yang pasti. Makan jatuh, jeng. Kan darah muda. Betul. Gantala jarang. Niat diri dene ponto. Napa kama sarip batangku nangaikan re gantala jarang. Ya dende. Yang pasti itu Gurunda. Jarang kuda 4 kakinya. Itu yang pasti. Jarang kuda 4 kakinya. Jadi berapa di kakinya? Kan jarang itu bahasa Makassarnya kuda. Oh, iya. Oh, jarang kuda 4 kakinya. Kalau saya adalah kuda yang 2 kaki, bunda. Saya adalah kuda yang 2 kaki. Kencang lari. Keren. Suruh mi bom lomba lari sama saya di Bolangi. Kira-kira kalah siapa? Kalau pendakian saya menang. Kalau penurunan dia menang karena dia tak galilu langsung turun, dia akan guling kuda. Iya, Langsung dia sampai kayak, di finish. kayak bola. Ngaku lutuk. Kalau pendakian Bang Suma menang, lutut masih kuat. Oh, sudah sering latih. Tapi kalau penurunan bom juara. Sekali guling langsung 4 meter. Sampai di bawah kaki gunung itu cuma 3 kali gulung dia. Ketapak sampai di bawah. Tapi kenapa kamu gantala jarang? Langsung masuk ICU. Di YouTube Tapi kok kan jadinya jarang. pakai pelindung perutnya kan yang ini. Kepalanya enggak perutnya aja Gurunda pakai pelindung. Oh, perutnya yang tiba di aspal. Nah, perutnya itu robek kamase. Karena dia kalau makan ikut garpu masuk ke telan. Zobek perut. Ternyata begitu USG di dalamnya bukan janin tapi garpu banyak. Aduh. Kapan juga pandi sarip batang di Emilia. Pakai helm dia bunda, pakai helm bunda. Ngaku lutuk, lutuk. Jangan salah. Pakai helm tapi perut nggak lolos bang. Perut nggak lolos, ditusuk sama rumput Jepang sedikit aja kempet, melayang kayak balon. Sampai Gariana tadi mah itu sama Gurunda. Udah. Ih, bukan anak. Itu open game, tangannya ke ini, dua-duanya ke telinga. Aduh. Panas. Sama Pak Desugi panas dia ya Allah. Aduh. Jadi di Komal diskusi ini ya, kita itu awet muda ya, karena banyak hiburan-hiburan yang Masya Allah ya. Gurunda pencerahannya Masya Allah membuka wawasan akal kita, keimanan kita bertambah. Nah oten-oten jadi hiburan ya, Masya Allah. Ayo teman-teman Kristen naiklah.
tunjukkan landasan keimananmu. Ya, jadi kalau tidak ada dosa waris, ya kematian Yesus nggak ada dong. Keimanan Kristen, dogma doktrin Kristen terbantahkan. Karena Yesus itu katanya ya digantung, disalib untuk menebus dosa-dosa yang diwariskan oleh Adam. Berarti nggak ada dong penyaliban. Ada, tapi yang disalib bukan itu ya. Allah. Mungkin hujan di tempat Gurunda ya teman-teman, jadi noise. Di tempatku pun hujan. Mana Mas Aha? Kabur Mas Aha ya. Bang Jos, naik Bang Jos. Biar bertanya pada Ustadz, pada Gurunda. Itu ada beritakan kebenaran, beritakan naik, beritakan naik sini. Diskusinya Kira-kira tapi yang sehat diskusinya ya, jangan keras-kerasan. Naik Bang tapi Bang beritakan ini santun juga sih Bunda, bagus dia. Ya, tadi dia ya. Selamat pagi Om Jos. Pak Jos. Pagi Bunda. Ya Selamat itu pagi. satu lagi tuh berantakan kebenaran naik. Ya Om Jos, selamat pagi menjelang siang Om. Siap. Enggak lama ini Bang. Teman-teman yang di bawah Kiko chat, syukron. Ya, barakallah, barakallah. Masya Allah, barakallah fiik. Syukron. Iya. Ayo Bang, bertanyalah kepada guru kami, Bang Om Jos, atau mau diskusi silakan. Iya. Tapi masih ribut ini. Gini Bang, sebenarnya nggak mau naik sih, cuman teman-teman di bawah suruh naik ini. Gini Bang Cuma. Iya, saudara Om Jos yang ganteng. Iya. Apa kabar Bang? Salam kenal Bang. Iya, salam. Semalam Ustadz Mitfa, siapa? Ustadz siapa? Mita. Mita ya, Iya. sama Bang Loding, terus Pastor Bang Koldon. iya, Papi Gembalang undang Bang Suma Papi semalam. Gendut. Iya, Apa katanya? punya syahadat gitu loh. Cuman Bang Suma kan lagi sibuk gitu. Siapa yang bersyahadat Abang? Aku sendiri ya Bang. Wih, Masya Allah. Dia Allahu Muslim. Akbar. Ya semalam di Komal Pastor Loding, cuman Bang Suma semalam diundang, tapi agak sibuk katanya. Masya Allah. Jadi sudah Islam ini ceritanya? Kalau menurut syariat agama ya mungkin lah, tapi ini masih Alhamdulillah. kepengurusan ke ini ke negara ya belum ya. Belum, Masya Allah. Iya. Tapi kan ada yang kirim KTP-nya semalam itu ada abangku. Iya sudah. Kemana? Sama Papi Gembala. Oh iya. Aman lah kalau gitu. Iya. Tinggal tunggu berarti. Masya Allah, luar biasa. Cuman Alhamdulillah. ada tugas lagi nih. Apa itu? Dari- Sunat. Sunat sudah, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah, Masya Iya. Allah. Iya, karena kami ini istri ini kan sudah duluan gitu ya, Bang Suma udah duluan dia Islam ya. Muslim Islam. Iya, Alhamdulillah. Allahu Akbar. iya. Masya Allah. Cuman kata Ustadz tuh katanya harus diijab kabul kembali karena selama ini katanya zina karena berlainan agama gitu. Jadi kami disuruh lagi Nikah. iya nikah ulang. Tapi insya Allah kami sudah hubungin ini Ustadz di masjid sama yang jadi wali. Alhamdulillah, Masya Ustadz Allah. sudah
Iya. Ini Bang Jos ini yang istrinya orang Makassar itu ya, Sulawesi ya? Iya, orang suku Bone, Pak. Oh. Ah. Istrinya, iya istrinya. Tapi aku sendiri asli Kalimantan sih, Pak. Ini Iya. istri di mana sekarang? Di Kalimantan apa di Sulawesi? Di Kalimantan. Oh, ya 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 ya. Alhamdulillah. Ada anak mungkin? Ada, itulah jadi masalahnya katanya. Jadi anak itu enggak jadi masalah, yang membawa katanya, yang membawa anak itu tetap suci, tapi Bang Jos ini harus apa? Harus hijab kabul kembali karena yang dulu-dulu itu dianggap zina di hukum Islam katanya. Jadi ya nggak apa-apa, bilang apapun resikonya ya tetap aja. Tuntas itu Bang, tuntas. Pertama, anak tidak mewariskan dosa dari perbuatan orang tuanya. Kedua, orang tuanya punya perbuatan dosa, masuk Islam ya dihapus oleh Allah. Aman, tidak ada masalah. Sekarang gilirannya adalah mengisi hari-hari dengan amalan-amalan soleha. Kan gitu. Iya kan? Jadi Iya, tidak perlu khawatir. Alhamdulillah, Masya Allah. Yang pada intinya, saudaraku ini Ya, cuma tugasnya saya sekarang mendekatkan diri kepada orang-orang beriman. Iya, gimana? Iya. Iya sih. Iya kan. Tapi sayang semalam Bang Suma nggak ada ini. Saya ada loh, saya di sini kalau nggak salah. Cuman memang saya ada kerjaan yang harus saya kerjakan sampai berapa jam itu. Begitu saya mau kembali, saya sudah ngantuk. Kayaknya Gurunda kan semalam hujan, kayaknya tidur deh Gurunda, soalnya betul. YouTube Gurunda juga udah mati itu semalam tuh. Benar. Tapi beliau disahadatkannya sama Gus Miftah kok. Gus Miftah Iya, masih ada. Alhamdulillah. sama Gus Miftah ya. Aman berarti. Selamat datang, selamat bergabung bersama dengan pasukannya Nabi Isa alaihissalam, pasukannya Yesus. Amin. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kami janjian ini jam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu Iya. baru kita datang. Silakan Bang. kami janjian jam setelah sholat asar Bang. Masya Allah. Yang sama Ustadz di masjid tuh untuk ijab kabul kembali. Kabul. Iya Bang. Iya. Mungkin bisa di open cam atau gimana nanti Bang kali apa? Kalau di masjid Iya di masjid. boleh, sangat boleh. Allahu Akbar, Masya Allah. Alhamdulillah. Lega Ini kan lagi- masuk Islamnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebenarnya udah lama sih Abang, mungkin udah berapa tahun yang lalu, cuman mungkin jemputnya baru sekarang ini. Ya, Masya Allah. Sering ngikutin dari bawah, cuman nggak pernah naik sih, nggak pernah naik ke komal-komal muslim gini. Masya Cuman Allah. ngikutin aja di bawah nyimak. Akhirnya mungkin masuk di akal lah, gimana? Iya. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya. Subhanallah. Ya, memang ini Islam itu hanya sampai kepada orang yang berakal. Karena untuk masuk Islam ya berakal dulu, Iya Bang. iya kan? Iya. Ini katanya nama harus diganti. Bilang katanya istri requestnya istri sini. Punya Pak, mending ganti nama gitu. Katanya. Ya kalau ganti nama di KTP susah Bang, bisa di KTP, cuma biayanya mahal. Tapi udah aja itu Bang, pakai nama Muslim di situ tapi KTP tetap. Maksudnya di KTP tetap tapi nama muslimnya tetap nama muslim tapi di KTP tetap aja Bang. Gitu maksudnya Iya. gitu.
Kalau ganti rubah KTP susah, itu prosedurnya susah. Udah ada belum nama Islamnya? Ada request dari istri nih. Oh, mantap. Iya, iya. Bang Akal, syukron. Iya. Kirain mau minta nama ke Gurunda. Boleh, cuman tapi ada katanya harus diganti katanya tuh. Karena namanya ini nama ini katanya kurang bagus di Muslim. Namanya Jos apa itu? Joshua. Oh, kirain buka titit Jos gitu. Joshua, ganti namanya jadi Yusuf ya, Joshua Yusuf kali. Yusuf ya, boleh. Ini nggak lama bang, cuman nggak bisa berkata-kata lagi ini bang. Ya yang semuanya yang teman-teman di bawah, makasih ya, udah didoakan. Mau nggak namanya ganti pakai Eko? Eko. Apaan tuh Eko bang? Masuk Pak Eko. sempat tertunda lama sih semalam karena nunggu Bang Suma tadi Ya, malam. maaf, Masya Allah. Iya. Sampai jam berapa semalam ya sadar itu, jam 2:30 ya kalau nggak salah. Kan nungguin Bang Suma, cuman Bang Suma belum katanya belum ini, jadi tungguin dulu jam 3 Iya, kami Guru, Kak. disadarkan. Semalam itu kita dipanggil Pak Komal pas loading, kemudian balik lagi menghubungi Bang Zuma, kan lagi break nggak monitor, kata Bang Iya. Andi ya udah disyahadatan aja. Semalam Masya alhamdulillah Allah. dan disyahadatkan Gurunda. Tapi kalau pengen misalkan dibimbingin langsung sama Gurunda, gimana Gurunda sekarang misalkan? Udah syahadat. Udah aman, alhamdulillah, Masya Allah. Kita udah lega itu. Iya. Jadi tunggu ininya lagi ya bang, kepengurusan lagi ya bang ya. Iya, benar Iya. sekali. Iya, iya. Nanti kalau nikah, hari apa nikahnya? Rencana ini hari menurut Gus Miftah tuh kalau secepatnya boleh. Iya, nanti di open kamera aja di sini sambil nikah gitu. Iya. Biar ada yang ketularan juga supaya bisa cepat nikah juga kan gitu, Bang. Amin, Allahumma amin. Kami janjian jam 1 setelah sholat ini. Apa kalau siang tuh bang? Zuhur. Tur ya. Maaf bang, belum tahu nih nama-nama. Iya, biasa. Namanya bayi lahir tua. Iya. Anda kan bayi nih ceritanya, lahir kembali tanpa dosa kan. Iya. Iya. Kami cuma minta ini bang, doa-doanya dari para guru-guru semua di sini. Mudah-mudahan kami tetap istiqomah, terutama Gus Miftah. Terima kasih semalam. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Mudah-mudahan dengan barunya aku hijrahnya kami ke Islam mendapat kehidupan yang lebih, bukan artian harta lain bang. Iya. Tapi alhamdulillah. Cuman semalam ini Gus istri sih sempat kaget, kok bisa bilang iya, soalnya kamu kan diasingkan, jadi mau tak mau
aku sendirilah yang ada. Bentar ya bang. Bentar. Oh bang, musiknya dikecilin bang. Ini lagi live di YouTube, takut kena copyright bang. Musiknya Ini dikecilin, bang Jos. Aduh maaf saya mute dulu bang Jos. Musiknya dikecilin ya, soalnya lagi live di YouTube kita. Itu ceritanya gimana Gus Miftah dia bisa syahadat? Ya, kalau untuk rinciannya sih saya kurang tahu karena dipanggil dapat laporan bahwasanya ada yang mau bersyahadat. Kemudian kan saya balik lagi ke Kemal ini kan menghubungi barangkali Bang Zuma mau hadir tapi Gurunda nggak monitor kan. Nah cerita yang nyampe ke kita beliau itu sebenarnya nggak pernah naik ya Om Jos ya, tetapi menyimak di bawah Gurunda hampir 1 tahun katanya beliau menyimak di bawah gitu dari diskusi-diskusi dan alhamdulillah beliau mendapatkan hidayah gitu. Jadi seperti itu kurang lebih ya, benar ya Bang Om Jos ya. Jadi padahal nggak pernah naik Kang Jan Santang, hanya menyimak di bawah gitu, melihat perdiskusian itu. Dan istrinya ini apa Muslim istrinya itu, jadi hanya beliau saja yang Kristen selama bertahun-tahun dalam hubungan beda agama. Ayo telepon ada itu. Kok pada ada musik ya? Bang Jos, kalau musiknya udah hilang, dibuka aja mute-nya Bang Jos. Kalau musiknya udah hilang Bang. Oh aku dari tadi aku ngomong sendiri. Iya, saya mute karena Bang Jos, Bang Jos ada musik. Kita lagi live di YouTube, takut kena copyright Bang Jos. Oh Mending iya. menjauh dari musik. Ini iya ada tetangga bang. Tetangga itu bukan di rumah. Iya, iya. Bilang ke Jadi- tetangganya musiknya kecilin, tetangganya suruh pindah dari situ Bang Jos. Ini aja semalam bang kami panas-panasan sampai kami dilemparin piring tuh sampai pecah tuh piringnya tuh, mau lagi dapat masalah ini. Oh, kenapa? Iya kami kan diskusi semalam sama keluarga itu orang tua. Ya, Sama tua orang mungkin tua. nggak. Iya. Orang tua Jadi- Bang Jos masih aliteng. Masih Oh, belum sembuh abang tuh, belum sembuh bang. Mudah-mudahan anaknya yang bisa sembuhkan bang. amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah terus orang tua Bang Jos datang ke rumah. Iya datang ke rumah katanya, dia nanya katanya kamu mau gini. Iya aku bilang sudah lama. Pokoknya nggak boleh katanya, nggak boleh. Jadi sementara kami makan ini bang, piringnya tuh diambil bang, piring diambil dilemparkan ke kepala itu. Jadi mau tak mau Dilemparkan istri harus ke kepala Bang Jos dilemparkan. Iya untung nggak kena anak. Jadi istri sama anak Syukuran. diasinkan. Iya diasinkan dulu. Oh gitu. Daripada iya makanya sadatnya semalam sendiri karena kasihan istri nanti ada apa-apa gitu. Jadi Bang Jos ini dekat sama orang tua berarti tinggalnya ya sekarang. Enggak juga sih bang, cuman beda ini sekitar 5 kilometer lah, masing-masing punya rumah sendiri lah. Oke. Iya. Terus gimana sekarang orang tuanya Bang Jos? Sekarang Bano, Ada di rumahnya, dia enggak mau ke rumah lagi. katanya ajaran kasih, kok seperti itu ajaran kasih ya?
Nggak tahu. Pribadi dia. Tapi mudah-mudahan mudah-mudahan piringnya nggak apa-apa ya. Kepalanya kok piring. Kepalanya ya lupa-lupa Bang Jos. Itulah Allah menunjukkan kelakuan-kelakuan mereka ya seperti apa, yang si paling kasih, sok si paling kasih. Ternyata ajaran mereka seperti itu ya. Kelihatan nampak banget gitu ya. Ya mungkin aja sih. Tapi nggak Aku juga apa-apa nggak Bang tahu sih, Jos. Bang. Bang Jos jangan ngebenci ke orang tua Bang Jos. Bang Jos harus menunjukkan Bang Jos sekarang lebih baik dari Bang Jos yang kemarin ya. Biar orang tua Bang Jos mikir juga, oh ternyata masuk ke Islam ini kelakuannya Bang Jos ini semakin kesini semakin baik ya Bang Jos ya. Iya. Ya sesuai perintah dari Pastor Rodi, insya Allah Bang. Istiqomah. Ya insya Allah mudah-mudahan ya. Kalau boleh tahu dulu Kristennya Kristen apa? Kristen Protestan apa Kristen Katolik? Protestan Bang. Protestan, iya iya. Sebelum Bang Jos masuk Islam, Bang Jos masih aktif ke gereja ya? 5 bulan yang lalu Bang. Oh berarti nggak pernah lagi ke gereja? Nggak pernah lagi. Nah, kelihatan sama orang tua nggak Bang Jos jarang ke gereja atau nggak pernah ke gereja? Kelihatan sih Bang. Dipertanyakan nggak sama keluarganya kenapa Bang Jos nggak pernah ke gereja? Ya dipertanyakan, cuman bilang aku sibuk, capek kerjaan, pulang kerja capek, aku mau istirahat aja dulu. Nantilah kalau ada kesempatan aku ke sana. Ada apa ini? Ada apa ini? Panglima, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Jos Kenapa Bang Jos? yang mualaf semalam, dimualafkan sama Gus Miftah. Oh, masya Allah, alhamdulillah. Welcome to the hood, Mabre. Atau anjing letikan saeutik, saya letikan saeutik kores. Siapa Bang? Ini tetangga juga ganggu ah. Kenapa mualaf? Kan kata terhitung-terhitung Nabi kita begini dan begitu. Siapa Bang? Kata siapa? Kata terhitung-terhitung itu penyembah berhala kawin, penyembah Tuhan berkelamin. Kan mereka ngomongnya gitu. Nabi kita begini dan begitu. Iya. Agak ada itu Bang. Nggak ada ya? Iya Bang. Aku cuman masuk mualaf kan ya, mualaf ya jadi apa, ikhlas dengan rasa nggak ada paksaan, nggak ada. Tapi sebelumnya itu kan kita cari yang mana yang benar, yang mana yang salah, ya akhirnya kita bisa dapatkan. Cocoklah, benar katakan Bang Suma, berakal dulu baru beragama. Benar itu benar. Jangan beragama dulu baru berakal, salah. Nikahnya malam ini, sore ini? Habis sholat asar. Oh pada asar. Zuhur. Zuhur. Berarti ini sekarang bentar lagi zuhur. Iya, habis zuhur. Di sana jam Ini berapa sudah sekarang? Jam 11 lewat 5. Lewat 5. Oh ya, oke. Iya. Ini kok belum siap-siap? Udah siap-siap, cuman teman-teman di bawah disuruh naik jadi makanya naik. Oh, mana coba on cam, saya pengen tahu pakaian pernikahan di sana, coba saya gedein on cam. Mana? Ini Buka kameranya. Tata. Itu jangan-jangan itu cuma pakai baju renang, yang benar. Buka. Oh ini lagi mau nikah, kok bisa Aduh, live TikTok? ribut abang aja. Ada musik, wey. Susah bang, ribut di dalam nih sana. Tapi ntar kami on cam kalau jika ulang di masjidnya. Iya, jadi Bang Kores, istrinya itu muslimah,
beliau Kristen gitu. Jadi selama ini mereka dalam pernikahan beda agama, Bang. Jadi, Iya, Bang. Oh gitu. iya. Iya. Mas kawinnya apa mas kawinnya? Jangan seperangkat alat TikTok ya, seperangkat alat sholat ya. Iya, 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 iya. Alah. Seperangkat kayu salib apa aja, Bang? Gak apa-apa ya, Bang? Jangan, berhala itu. Oh. Masa seperangkat alat salib? Perangkat alat salib apa aja ya? Kayu, paku, palu ya. Cambuk. Allahu Akbar. Ini di Oh, mana on cam? bentar, Bang. Abang nanti harus mengikuti adabnya muslim ya bang ya. Kalau udah seperti ini bang, misalkan mau makan bismillah dulu, baca doa dulu ya bang ya. Iya. Nah, kan di masjid aja, Bang, Pak. Setelah sholat baru bisa. Oh iya kitona, bener. Yo. Habis sholat. Cangkut. Lihat istrinya bang ya kalau izin. Iya kan nanti Apa on itu cam roti ya. bakar? Saduta DM aku dong nomor HP. Ada di gua. Coba ini apa? Kasih gua Kang. Ntar. Wih mantap. Ini HP-nya dipakai lepres. Ntar. Mas punya nomor siapa? Phil, nomornya Ustadz Ustadz. Wih, Bentar. itu Akhi Jos, filternya dimatiin dulu burem. Apanya? Oh, Yang di belakang, iya, di belakang, siap. yang di belakang itu yang di belakang lampu yang dimatiin mah. Filter. Biar cepet share aja itu dari Kang Kian Santang. Share aja. Iya, nanti HP-nya kan dipakai lap. Pakai Iya, baju siap. koko, pakai celana pendek, dasar. Woi, pakai sarung. Masa mau nikah pakai celana pendek? Tuh kan bukan matahari filter itu. Belum, Bang. Karena kayak ini kan baru siap-siap, Pak, Bang. Ntar Kayak mau ke gereja aja pakai kolor. baru siap-siap. Ini jam 12. Ntar ya. Ini, Bang, kami dipanggil ini, Bang. Aku mau pamit turun dulu. Itu jangan Udah. pakai kolor kayak mantan Tuhannya pakai kolor. Jaringan, Bang. Udah saya DM Bang Kores. Udah saya DM. Sip, thank you. Bunda Rahma. Enggak, Bang, sudah disiapkan sama istri itu. Ada di luar. Tuh. Tuh. Jangan lama lah. Ya. Jangan turun, Bang. Kan Abang mau open cam di sini nanti nikah, udah. Bang. Bang, aku pamit dulu. Mau pamit dulu, ada ini, udah ada panggilan ini. Nanti kalau disunat on cam ya, Bang ya. Udah sunat beliau. Udah sunat. Udah, Bang. Oh, udah. Udah sunat. Bunda. Mana Bunda Rahma? Pamit Bunda ya, Bang. Rasmi. Kan Abang nikahnya mau on cam di sini, Bang. Iya, ntar aku naik lagi ya, Bang. Oh, iya. Iya, naik lagi karena ada juga mau teman-teman sama tetangga-tetangga ini mau lihat juga. Oh, mau lihat apa? Abang udah disunat. Ya udah, nanti naik lagi ya, Bang ya. Si Kores ada yang mau Udah, nanya siap, katanya, siap, Bang. siap. Ke Abang Kores mau nanya, Bang.
Ya Res, mau nanya apa Res? Nanya siapa? Nanya itu kenapa pakai kolor? Kenapa pakai kolor? Iya. Jangan pakai kolor. Kolor mengecilkan ukuran. Ya siap. Aku pamit dulu Abang Bob. Soalnya mau ganti baju dulu nih. Iya, iya Bang. Iya. Iya, aku turun dulu. Bang Suma, makasih Bang Suma. Ustadz Pak. Teman-teman yang di bawah makasih. Ya, Siap. aku Ditunggu ya Bang ya. mawadah. Abang ditunggu ya, Warohmah, nanti siap. naik lagi Bang. Ya. Ya minta doanya dulu Bang Suma tuh atau Ustadz Pak. Iya, iya. Oke, ini aku kasih doa. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak Kelakuan sih harus kebalik ya. alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Oh, doa. Amin. Amin, Allahumma amin. Amin. Iya, Om Jos, mungkin Gurunda nggak monitor ya, kita semua mendoakan ya buat ini Om Jos sekarang sudah menjadi seorang muslim ya. Barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair ya. Allahumma alif bainakuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainakuma kama alafta baina Sayyidina Ibrahim wa Sarah wa alif bainakuma kama alafta Sayyidina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainakuma kama alafta baina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidatina Khadijatul Kubra wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Ali wa Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Allahumma ja'al hadzal aqdan mubarakan maksuman wa alqi bainahuma ulfatan wa qararan daiman wa la taj'al bainahuma firqatan wa firaran wa khisaman wa fihima mu'natad dunya wal akhirah. Amin. Amin. Allahumma Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Om Jos, mudah-mudahan sekarang ketika menjalani keluarga di dalam Islam menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Ya, Om Jos ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang penting rajin belajar ya, Om Jos ya. Jangan lupa sholat ya. Iya, Sholat, belajar Al-Quran. Ya, baca Al-Quran, rajin sholat ya. Belajar sama ini sama istri kan udah bisa tuh. Iya. Tapi nanti mandi dulu ya. Mandi dulu. Wajib dulu, dan buat istri nanti diutamakan nanti sholat taubah ya buat istri ya. Ya, siap. Nanti sholat taubah. Nanti istri mungkin tahu bagaimana caranya sholat taubah atau nanya ke ustadz ya. Istri harus Siap. sholat taubah, kemudian taubat ya, taubatan nasuha buat Om Jos, mandi junub ya. Ya. Dah, ya mudah-mudahan kami doakan. Ya. Ya, makasih semua guru-guru semua. Kasih. Mohon izin kami turun dulu. Kami pamit. Ya. Salamnya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ada yang mau malam pertama, ayo wing ira ya Allah. Sabrina. Ya, OT-nya naik lagi, OT-nya naik lagi. Naikin lagi, Gus Miftah OT-nya. Bang Jospen. Aduh, kirain Bang Jospen yang ini, saya mah yang sahadat teh. Aduh, tidak balik. Bang Jospen sini naik. Ngapain di Ternyata- share-share Bang Gores? Saya udah nge-save nomornya Bang Gores nih.
Bang Jospen naik sini Bang Jospen. Ternyata bukan Bang Jospen atuh ya yang sahadatnya malah Bang Joshua. Ai Bang Jospen kapan res? Apa itu Josman? Itu yang suka debat itu si Jospen. Kirain Jos itu Bang Jospen, saya mah ya boro atoh, boro senang dengarnya. Ternyata Bang Joshua. Aduh. Oh ini ya 2227 ya? Ustaz ya? Iya betul, udah nge-save dari dalam. Jadi sekarang semua room dan Mujahid Api sudah terintegrasi dalam WhatsApp group, sehingga para menara syiar kalau live silahkan share di situ. Kalau ada Tritung share di situ, kalau baru live share di situ. Nanti memudahkan nyari Mujahid. Jadi diharapkan dengan adanya grup WhatsApp koordinasi api tersebut, room Muslim itu terangkat untuk jadi rame gitu. Tapi kalau misalkan daerah Cirebon itu misalkan terkumpul banyak peminatnya, kira-kira masih apa ini tetap terhubung dengan api Jabar gitu? Iya, api Jabar juga di sana. Ya rencana gini Bang Kores, kita kan mau eksis kan di Cirebon kan di tempat sendiri gitu kan di rumah. Jadi ya rencana mungkin mengajak beberapa teman alumni dari pondok juga mungkin barangkali mau berpartisipasi gitu. Boleh kan dari sana? Wah, netizen nggak diajak. Netizen dibawa aja udah. Ini bukan grup ini, bukan grup chat, maksudnya grup menara syiar sama Mujahid gitu. Buat teman-teman yang ada Cirebon nanti insya Allah lah ya bulan-bulan ke depan kita akan menghubungi beberapa teman untuk barangkali minat berpartisipasi di API ya. Ayo teman-teman Alitengnya kemana lagi nih? Naik lagi sini. Yuk kita diskusi lagi. Kalau belajar jadi apologet gimana? Ya itu aku buka kelas. Jadi Kores buka kelas untuk apologet ya Ikhwan. Berapa ya? Masih kasaran sih. 20 orang kuota. Nanti live ngajarnya di Zoom. Sebulan 8 kali, seminggu 2 kali pertemuan. 8 kali pertemuan berarti 8 sampai 20 syubhat gitu. Kalau yang mau belajar buat bubukin Tritung silahkan DM. Oke? Ya, DM. Kalau udah kekumpul 20 orang, guys. Berapa sebulan, Res? Belum tahu, belum kepikiran berapa. Ntar. Oh, kalau DM aja kalau yang minat-minat. Kalau pengen gratis sama saya belajarnya. Sama Akang belajar ini, mancing. Si Akang jago bikin umpan. Silat, belajar silat, bersilat lidah. Kalau debat sama Oten harus bersilat lidah. Mantep Aki Ical, siap. Ya, Ukti Humairo DM aja dulu, biar aku data dulu. Aku pengen Bang Kore cuman suka naik darah emosian. Nah itu, jadi aku tuh nggak cuma ngasih datanya doang, tapi gimana cara make datanya, mental kalian juga gua modif
supaya bisa jadi bubukin tritung. Contoh misalnya kalian ini Mio 2008 ori gitu kan. Nah itu gue modif-modif tuh. Gue bore up, gue ceperin, gue ganti ban yang apa? Yang kayak ban Tokyo Drift, nah gitu-gitu. Sehingga pas kalian maju tuh udah siap. Emosinya udah ketata, argumennya udah rapi gitu kan, datanya udah siap. Kok bisa begitu? Karena gua technical, gua orangnya technical itu. Kalau sama saya belajarnya ada nanti bagiannya ngelawan suami secara syariah, Les. Berbahaya anjir. Melawan suami secara syariah, anjir itu bisa menggoyang kedudukan patriarki. Mau bikin Taliban Army buat hujat ya, bukan buat hujat dong. Buat nampar pakai fakta gitu. NPK. Karena makin kesini tuh apa ya, Tritung ini gua ke rumah mereka jaga sikap. Ada Tritung, gua naik nggak jadi ngehujat. Wah, jadi begitu. Makanya kalau ketemu kalian kan yang belum tahu Tritung menghujatnya belum tahu kan, keluar tuh muka aslinya, dihajar lah sama kalian itu. Gitu. Ini gue udah tidur. Tadi malam tidur, tadi malam jam berapa gue tidur ya? Beres pada Isya tidur. Terus bangun jam 1, makanya sekarang nggak tidur. Nah, lagi hancur jam tidur. Gua tidur cuma sejam malam. Anjir, buset. Sama dasar militer. Dasar militer, woi, berbahaya. Kayak di DM, siap. Di Singapura ada anak-anak Islam yang dimurtadkan juga karena sekolah sekuler. Nah, nanti juga aku kasih tips jitu. Sebenarnya udah diniatin, cuma belum dieksekusi karena amunisinya belum gua rapihin, ikhwan. Jadi sambil ngulur waktu ya, sambil data-data juga. Kalau udah 20 baru ya telah dibuka. Amunisinya belum rapi Jadi kalau misalnya baca amunisinya itu cuma gua doang yang bisa pakai. Kalian belum. Nanti kan kalau udah gua ini tuh gunanya tuh begini. Nah, ini tuh begini. Nah, kalau udah ada ininya, tunjuk Bu Hajah, tunjuknya assalamualaikum. baru. Kemana aja Bu Hajah? Kelasnya malam kan. Oh pasti dong. Intinya setelah Ramadan. Oh iya, sama ini juga ya, udah terbit lagi VT terbaru Kores, bubukin Murtadin Fajar Pratama sama temennya servis otak si Andrew. Silakan ditonton. Selamat menikmati. Dia 2 part pertama itu 7 menit yang sekarang, besok part 2-nya 3 menit. Sehat Bu Hajah ya. Wih, Bunda Yanti, long time no see. Suami saya alhamdulillah mualaf dan doa saya juga alhamdulillah. Mantap Ukti Elina. Suami saya alhamdulillah mualaf dan 2 menantu saya juga mualaf, masya Allah. Bunda Erlina keren, mantap. Semoga istiqomah ya Bunda Erlina. Ada Ustaz Sugi ya? Mana? Berantakan kebenaran, naik sini. Nggak berani dia debat sama si Kores. Si Master Kalam sama Kebinirin itu beda atau sama sih? Beda lah. Oh, kalau si Master Kalam itu siapa ya?
Baru dia pemain baru dia. Oh, Pemain pemain baru. Gua kira si Kebinirin. Bukan, dengerin aja suaranya. Naik dulu, kebenaran naik dulu. Lagi